Salam. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kesempatan yang indah ini, mari kita mempersiapkan diri bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Allah kita, yaitu nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang patut kita agungkan dan kita muliakan. Mari kita puji Tuhan dengan pujian oleh kuasa darah-Nya. Jemaat kami untuk berdiri. Bapa
yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk memperbarui kehidupan kami. Kami menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini Kau kerjakan hanya oleh karena Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami semakin mengasihi kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, sebagaimana Engkau telah setia dan mengasihi di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan segenap kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau terus menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kehidupan kami, supaya hidup ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon berkat untuk nyatakan lewat ibadah ini, sehingga lewat ibadah ini kami selalu diperbarui kehidupan kami. Kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan di zaman yang semakin akhir ini, supaya ketika Engkau datang kembali kami boleh berkenan untuk menyambutnya. Terima kasih Tuhan. Sebabnya dalam kesempatan ini kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula yang menaikkan doa, yang membacakan warta gereja, maupun yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Engkau nyatakan lewat pelayanan kami, sehingga semakin menjadi berkat dalam pelayanan ini bagi sidang Jumat di tempat ini, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih di dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbing mereka, segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami. Bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh menguasai hati kami, pikiran kami, boleh menguasai tempat ini, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kita gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti yang melakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita terus puji Tuhan dengan pujian Kau Tetap Allah.
Biarlah setiap kehidupan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kita sembah Yesus adalah Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Kita puji Tuhan dengan pujian Bapa Surga. sesungguhnya membuat kita mengerti. Sebab itu kita harus menyadari apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu sebelum kita menerima kebenaran
Kita puji dulu pujian berfirman Allah. Puji syukur kepada Tuhan yang punya Bapa untuk malam kali ini. Engkau telah menuntun membawa kami untuk beribadah hadir dalam hadirat ini. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, undangan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kerinduan. Lebih terima kasih kami boleh ada di dalam hadirat ini. Kami boleh memuji muliakan Engkau. Dan segala apa yang kita kami beri, kami mohonkan ampun kepada Engkau segala kekurangan kami. Ini kami mau memberi hati kami, kehidupan kami Tuhan untuk boleh menerima firman. Berfirmanlah kepada kami, Kau tahu apa yang menjadi keperluan kami, untuk kami boleh Tuhan kembali memiliki rasa Tuhan Yesus, boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu, mengenal kasih-Mu, dan membuat kami semakin jatuh lagi pada Engkau. Berkati setiap kami mendengar, mengurangkan Roh Kudus-Mu menuntun kami ketika kami mendengar firman-Mu. Bagikan kedua hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, mengurangkan atasnya lebih. Mari Tuhan, nyatakan pribadi-Mu kepada kami, ambil kami dengan hadirat-Mu. Berfirmanlah kepada kami, lindungi kami ketika kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan syukur.
menyambut berkat firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk balik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan segenap hidup kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Salam. Puji Tuhan, mari pada malam hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, untuk kita dapat menjadi umatnya yang semakin hari semakin dekat dengan Dia, semakin hari semakin menjadi satu dan mengerti tentang kehendaknya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema rasa tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab di dalam dua arah. Pertama, kita harus memiliki rasa tanggung jawab kita kepada Allah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kita bertanggung jawab untuk menegakkan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Itu juga yang kedua, kita juga memiliki tanggung jawab bagaimana kita hidup terhadap sesama sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita antar sesama, sehingga tanggung jawab kita kepada Tuhan ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Inilah yang harus kita takut di dalam hati dan pikiran kita, bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi di dalam kita mengabdi kepada Allah, di dalam kita menempatkan diri kepada Allah, tentunya ada segala sesuatu yang harus kita laksanakan di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan itu tidak semua orang tahu apa yang kita berbuat. Bahkan mungkin istri kita, suami kita, anak kita tidak tahu. Yang tahu diri kita sendiri. Tetapi dikatakan di sini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi, apakah kita melakukan perintah Tuhan itu tepat, kurang tepat, atau tidak tepat? Meskipun orang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Nah, maka disitulah kita nanti akan dimintai tanggung jawab di saat hari akhir nanti. Sehingga firman Tuhan mengatakan yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah, ini yang harus kita pegang di saat kita benar-benar belum dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan tanggung jawab kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, seringkali kita memang lupa oleh karena kesibukan kita, oleh karena kondisi kita, oleh karena permasalahan-permasalahan kita, sehingga
Kita lupa sebenarnya kita Islam dituntut oleh Tuhan pada akhirnya nanti untuk benar-benar memberikan tanggung jawab terhadap semua apa yang diperintahkan kepada kita. Nah, kalau seandainya semua umat itu selalu memikirkan tentang itu, maka tidak ada orang yang sembrono, tidak ada orang yang seenaknya. Semua orang pasti memiliki rasa takut. Contohnya, seandainya kita mempunyai perkara dan akan disidangkan, tentunya yang punya uang cari pengacara. Bagaimana caranya untuk membela tanggung jawab yang dia lakukan itu? Tetapi seandainya kita tidak mempunyai pengacara, tentunya kita berpikir demikian kuatnya untuk membela hak-hak kita. Dan kadang-kadang yang salah dibuat benar, yang benar dibuat salah. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang sembunyi, semuanya telanjang. Apapun yang kita berbuat di dunia ini nanti, itulah yang akan dipertanyakan oleh Tuhan. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan. Nah, maka disinilah seandainya semua umat itu selalu menyadari bahwa pada akhirnya nanti kita harus memberikan pertanggungjawab, maka sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang sembrono, tidak ada orang yang tidak setia. Semua orang pasti memiliki rasa takut, karena akan diperhadapkan terhadap satu pengadilan, satu penghakiman, dan hakim kita tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi, tidak bisa disuap, tidak bisa diapa-apakan. Kita hanya terduduk diam. Di saat hukum kita kehidupan dibuka, maka tidak ada satupun yang akan bisa kita tolak. Nah, inilah sudah teman yang dikasih Tuhan. Mari, dalam kondisi ini kita tidak tahu sampai kapan zaman ini berakhir, atau sampai kapan hidup ini berakhir. Tetapi marilah kita terus memiliki hati yang kuat untuk kedepannya nanti kita harus memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan. Dan itu pasti, bukan sesuatu yang terjadi atau tidak, itu pasti terjadi. Dan sebabnya tidak dibatasi Tuhan, mari kita tempatkan hidup kita ini di hadapan Tuhan semakin hari semakin baik. Kita harus bekerja keras untuk menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya saat kita memberikan pertanggungjawab itu kita benar-benar berdiri sebagai orang-orang yang benar. Puji Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita masih sering melakukan kesalahan, masih sering melakukan kekeliruan, bahkan hati kita kadang-kadang jahat, bahkan pikiran kita juga jahat. Seringkali pikiran kita masih menentang firman. Kalau Senin-Senin kemarin selalu diberikan firman, jangan mengingini milik orang lain. Ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kaum bapak-bapak, jangan mengingini istri orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Saya kemarin berbicara dengan istri saya. Memang inilah yang berat bagi orang laki-laki, sebab ini belum sesuatu yang dilakukan, masih dalam tahap ingin. Itu aja begitu kitanya harus kita matikan, begitu kitanya harus kita singkirkan, sebab belum berbuat, baru ingin. Itu aja sudah tidak benar. Mengingini milik orang lain, mengingini mungkin dengan cara bagaimana supaya
bisa mendapatkan? Tentunya dengan cara yang tidak benar. Kalau ingin punya seperti orang lain, bekerja keras, tidak masalah. Itu milik. Tetapi bagi kaum bapak yang sudah mengingini istri orang lain, itu yang paling berat. Itu kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Inilah kondisi orang-orang berdosa. Inilah keadaan orang-orang berdosa yang selalu memiliki hati yang mendua. Ya. Hai kamu yang mendua hati. Jadi hati yang mendua itu yang tidak bisa mengutamakan salah satu. Jadi ya ikut A, ya ikut B. Jadi tidak ada mana yang prioritas ini. Itulah kondisi orang berdosa. Ini saya jelaskan. Nah, begitu kita menjadi orang yang tidak bisa memprioritaskan Tuhan Yesus, maka kita masuk di dalam kategori mendua hati. Karena tidak ada yang diprioritaskan. Mungkin kadang-kadang Tuhan Yesus, kadang-kadang kepentingan. Kadang-kadang Tuhan Yesus, kadang-kadang kebutuhan. Jadi mana yang prioritas? Tidak ada. Jalan bersama-sama. Kalau urus dunia, yang penting bisa berjalan bersama, bagus. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu itu hukum yang utama dan terutama. Jadi harus ada sesuatu yang diprioritaskan. Harus berani memilih. Mana yang berani kita prioritaskan? Tuhan atau kepentinganmu? Tuhan atau keperluanmu? Atau jalan bersama-sama? Kalau kita memilih jalan bersama-sama, kita yang Yakobus 4 ayat 8, yaitu orang yang berdua hati. Dua-duanya berjalan bersama. Tidak ada yang prioritas, tidak ada yang diutamakan. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita mau mendekat dan menyucikan hati, supaya kita belajar menjadi orang yang memiliki hati yang suci. Di saat kita memiliki hati yang suci itulah, maka kita akan bisa memilih dan memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita menyadari kita juga orang berdosa. Kita juga orang yang masih melakukan kesalahan, melakukan kejahatan seperti yang saya awali tadi. Kita mungkin masih mengingin milik orang lain atau dan sebagainya dan sebagainya. Tapi semuanya itu kita harus terus menerapkan hati dan pikiran kita bahwa pada akhirnya nanti kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan Yesus. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Agar apapun yang terjadi di dunia ini, kita terus memegang bahwa aku akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Kalau kita menghadapi tahta pengadilan dunia masih enak. Tinggal bagaimana Pak itu nanti diketok. Kita di tempat kanan atau kita masuk ke tempat yang kiri. Nah, disebabnya selama kita masih ada di dunia, kita masih memiliki satu kesempatan untuk mempersiapkan diri. Tuhan Yesus mengatakan, tabungkan mangkukmu di surga, jangan menabung di dunia. Ini artinya kita harus memberikan perbuatan-perbuatan yang bisa nanti sebagai sesuatu harta yang kita simpanlah harta di surga, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang nanti bisa menjadikan satu kebaikan di dalam hari-hari terakhir. Nah,
Seringkali banyak cara yang salah dengan menganggap kurban itu bisa menutupi ketidaksetiaan. Kita baca di dalam Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 demikian firman Tuhan, engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Itu yang dari bawah. Tetapi engkau telah membuka telingaku, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak kau tuntut. Nah ini begini dengan kasih Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak mengindahkan kurban. Apakah itu kurban sajian, apakah itu kurban penghapus dosa, apakah itu kurban sembelihan, bukan di situ dalam hal firman ini. Tetapi yang diutamakan oleh Tuhan, yang didahulukan oleh Tuhan, tetapi engkau telah membuka telinga. Dibuka dulu telinganya untuk diperdengarkan suara dan firman Tuhan. Bagaimana aturan yang benar? Di situ maksudnya. Dan di saat telinganya manusia sudah dibuka, mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, aturan-aturan apa yang harus dilakukan di firman Tuhan, dan itu dilakukan dengan benar, maka persembahan-persembahan baik kurban sajian, kurban itu menjadi kurban yang sangat harga. Nah disinilah seringkali manusia itu menganggap bahwa kurban yang banyak beres, kurban yang banyak beres. Tidak. Firman Tuhan mengatakan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak kau tuntut. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan, tidak berkenan selagi telinganya manusia itu belum berubah menjadi telinga yang benar untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingat di dalam Matius 5 ayat 23-24, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau akan memberikan persembahan, kamu ingat ada perkara di rumah, taruh dulu persembahan, pulang, selesaikan dulu, baru kamu memberikan persembahan itu. Dan nanti bisa dibaca di rumah, Matius 5:23-24. Itu artinya di saat memberikan kurban itu tidak ada sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Harus benar dulu. Percuma kalau hidup kita dalam keadaan salah kita memberikan kurban, maka Tuhan mengatakan engkau tidak berkenan kepada kurban. Dibenarkan dulu hidupnya ini. Itu sebabnya di dalam kehidupan keluarga itu sangat penting. Bagaimana menata, mengatur keharmonisan keluarga. Jangan sampai ada permasalahan di keluarga, habis cakar-cakaran, habis lalu-laluan, belum diselesaikan, sudah berangkat ke gereja. Itu pun jangan sampai terjadi. Biasa di dalam keluarga ada kesalahpahaman, selesaikan dulu, baru berangkat ke gereja beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai belum selesaikan berangkat ke gereja, tidak akan dapat apa-apa. Harus diselesaikan dulu. Sebabnya kemarin itu diingatkan, walaupun ini sudah hafalan, boleh marah tetapi tidak boleh marah sampai terdengar. Jadi harus diselesaikan dan benar dulu, baru mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Mazmur 12 ayat 1. Harus benar dulu. Jangan sampai seperti Mazmur 40 ini, telinganya itu tidak mau mendengar, tidak mau benar, tetapi memberikan korban. Disangkanya dengan korban yang besar itu bisa menghapus salah, menghapus dosa. Tidak. Hosea ayat 4-5. Hosea pasal 6 ayat 4-6. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
Sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukummu keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakar. Nah, di sini sidang jemaat Zion mempunyai proyek yang harus didukung oleh seluruh jemaat. Tentunya banyak nanti jemaat yang akan berkorban. Dan disebabkan sebelum memberikan korban harus membenarkan dirinya dulu. Kenapa suku Efraim dan suku Yehuda dimusnahkan? Itu dikatakan sebab aku telah menemukan mereka, membunuh mereka. Karena kasih setianya itu seperti kabut bagi, tipis sekali. Seperti embun yang hilang pagi-pagi, ada. Kasih setianya itu ada, tapi tipis. Kadar persentasenya itu kecil sekali. Kenapa? Karena tidak memprioritaskan Tuhan. Dan suku Efraim dan Yehuda menyangka bahwa persembahan-persembahan korban itu bisa melengkapi kekurangan terhadap kasih setianya. Tidak. Tuhan lebih menuntut kasih setia, lebih menuntut umatnya untuk mengenal akan Allah daripada persembahan. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi, bukan berarti persembahan itu tidak dibutuhkan. Bukan berarti persembahan itu tidak sangat tidak. Tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Jangan sampai sudah berkorban besar, tapi caranya salah. Kasihan nanti. Ya. Ada kasih setianya, tetapi tipis. Pagi-pagi sudah hilang berapa? Ada perkara sedikit, hilang. Nanti dulu Tuhan. Ada perkara sedikit, kepentingan sedikit, mohon izin. Tipis sekali kasih setianya. Gak ada kekuatan. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Kasih setia kepada Tuhan itu namanya memprioritaskan Tuhan adalah yang utama. Itulah yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Jangan sampai kesetiaan kita semakin hari semakin tipis, bahkan hilang. Berbahaya. Sangat berbahaya. Seandainya seluruh jemaat itu tahu dan menyadari bahwa hari terakhir yang harus menghadap tahta pengadilan memberikan pertanggungjawaban. Saya bersyukur minggu kemarin itu sampai gak kuat kursi yang jam pagi. Tetapi kenapa kalau terbukanya? Padahal gak ada sesi 1, sesi 2. Karena kasih setianya tipis. Masih senang memprioritaskan kebutuhannya sendiri, kepentingannya sendiri, daripada memprioritaskan untuk melengkapi kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita kembali ke Tuhan. Semakin hari, sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan pengadilan Tuhan itu terjadi, dan kita juga tidak tahu kapan hidup kita ini menghadap Tuhan untuk diadili. Siang tadi saya juga rotok terkejut, ada teman yang masih muda, temannya Yusak. Tahu-tahu Yusak bilang, Pak, Mas ini meninggal dunia. Loh, masih muda. Kita juga tidak tahu. Tetapi kalau kita sudah menyimpan harta kita di surga dan memprioritaskan Tuhan sebagai Allah di dalam hidup kita, memimpin di dalam kebenaran di dalam hidup kita, maka kapanpun kita dipanggil Tuhan tidak masalah. Sekarang ketemu Tuhan, nanti juga ketemu Tuhan. Nah, sampai jangan dulu Tuhan belum siap.
Jangan sampai kita menjadi orang Kristen berbicara belum siap. Karena menghadap Tuhan itu tidak ada yang bisa menghalang-halang. Satu lagi, kurban persembahan tanpa dilandasi dengan pertobatan atau hati yang setia akan menjadi sia-sia. 1 Samuel 15. Satu Samuel 15 ayat 22 ini tentang Saul yang balelo. 1 Samuel 15 ayat 22 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakar dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Disinilah kejatuhannya Saul. Karena Saul menganggap bahwa kurban itu tanpa dilandasi dengan yang benar itu tetap bisa menjadi yang utama. Tidak. Disinilah akhir hidup Saul menjadi raja. Disinilah kesalahannya Saul. Sebab dia memberikan persembahan tanpa dilandasi dengan hidup yang benar. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, karena dia takut dengan rakyat, makanya dia mengambil lembu yang terbaik, domba yang terbaik, sesuatu yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Seberapa besar pun persembahannya Saul, kalau Saul waktu itu sudah melanggar firman Tuhan, itu tetap tidak berkenan. Karena pada awalnya Saul tidak melanggar, yaitu tidak membunuh raja, yaitu Raja Agag. Rajanya dibunuh, tetapi rajanya tidak. Dijarah baik-baik, padahal Tuhan berkenan semua dimusnahkan. Itu beritanya kepada Saul. Nah, bagaimana beritanya Tuhan kepada kita? Tentunya sama. Hanya keadaannya yang berbeda. Tuhan memberitakan kepada Saul untuk membunuh semua rakyat dan raja. Tetapi bagaimana Tuhan memberitakan kepada kita? Yang jelas, tetap kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Itu yang utama. Dan kasihlah sesama manusia. Tetapi dengan kata-kata yang utama kita langgar atau tidak. Disinilah akhir hidup daripada Saul, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mungkin kita juga pernah melanggar. Saya juga banyak melanggar. Tetapi mari kita masih punya satu kesempatan, masih ada waktu. Ayo kita kembali menjadi orang-orang yang benar, belajar diawali dengan benar dulu, baru melangkah. Kita masih punya waktu sebelum kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban. Mari kita taruhkan hidup ini sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Pada saat kita memberikan pertanggungjawab, waktu yang masih ada kita pergunakan. Jangan sampai kita seperti Saul dan tidak ada waktu untuk berbaik dan tidak bisa berbaik. Karena Saul tidak mau bertobat. Sampaikan oleh Ibu Yanti, seandainya Yudas dulu mau bertobat, mungkin selamat. Dulu yang benar. Oh, Tuhan itu makasih. Kan disampaikan oleh Mbak Yanti. Tetapi Yudas tidak mau bertobat. Beda dengan Petrus, meskipun menghujat Tuhan tapi bertobat, diampuni karena masih punya kesempatan. Nah, kesempatannya Yudas tidak dipakai, kesempatannya Saul tidak dipakai. Tapi saya dan saudara punya kesempatan. Mari kita tata hidup ini sebaik-baiknya. Pada saat kita menghadap Tuhan, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaannya Tuhan itu sungguh sangat besar. Sebab di sepanjang hidup kita selagi kita menghadir pada Tuhan, maka kesetiaannya itu tetap berlaku. Mari kita pujikan pujian ini. Sungguh besar setia. Nyata di sepanjang
tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Saya undang Bapak Pandu doa kita tentang Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu di malam ini ketika kami diizinkan boleh belajar bagian firman yang mengingatkan kami ketika berada di zaman akhir, manakala Engkau datang kali yang kedua sebagai api yang agung. Kami sekalian yang tanpa terkecuali harus memberikan pertanggungjawaban atas setiap proses kehidupan yang kami lakukan di bumi ini. Karena itu Bapa, biarlah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu dapat memahami, mengerti, dan terus bermohon kepada Bapa surga agar kami diberikan kemampuan, hikmat, akal budi untuk memahami mengerjakan rencana Allah, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah tersampaikan melalui hamba pewarta di malam ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam pelayanan berikut ini. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, apapun yang diupayakan usahakan, Tuhan membuat berhasil. Diberkati setiap kami yang mendengar, diberkati setiap jemaat yang boleh menerima kabar selamat sukacita ini ketika kami menceritakan kepada mereka, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah, tidak hanya sebatas pendengar. Dan jadikan kami boleh menjadi saksi dan alat di tangan Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan kabar sukacita, kabar selamat bagi segala makhluk. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, sembah kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan, kami bersyukur. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak kita Yesus. Nanti kita juga berdoa untuk saudara Kiswardani yang telah ditinggal ibunya untuk selamanya kemarin pagi, ya, supaya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Bagi dan jemaat yang ada kesempatan meluangkan waktunya untuk bisa melihat, ya nunggu sebentar, 1 jam, setengah jam boleh, supaya bisa gantian gitu. Namanya harian. Ya beberapa kemarin sudah setengah 4 sudah pulang. Saya tanyakan Pak Wito, ini golongan harian. Harian kok setengah 4 sudah pulang. Kalau tetangga saya kemarin baru jam 5 baru pulang. Ya paling enggak jam 4 amat minimal. Ya sebabnya yang terbeban dengan pelayanan ini yang ada waktu ya paling tidak ke kalau sore jam 3 datang atau pagi, itu yang diperlukan. Ya yang diperlukan seperti itu. Ya supaya maksimal pekerjaan. Lalu ini ada masalah Natal. Saldo kas Natal bulan kemarin Rp9.062.000. Persembahan bulan Oktober kemarin minggu kemarin Rp1.603.000. Jadi kas Natal kita Rp10.665.000. Diharapkan panitia segera mengadakan pertemuan berapa yang dibutuhkan
Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian mulialah nama Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dibesarkan dan dimuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan dan berkat yang sudah Engkau limpahkan lewat ibadah kami pada malam hari ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan untuk Ibu Gembala, kami serahkan Ibu Sudamiase, untuk Ibu Waskita, untuk Ibu Cucu, kami serahkan untuk Mistia, untuk Ibu Yaya, buat saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih membutuhkan pertolongan kesehatan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas sanggup untuk memberikan pertolongan. Untuk itu ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Kami menyerahkan untuk saudara kami Keswardani ke dalam tangan-Mu yang kemarin pagi ditinggal ibunya untuk selamanya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, keikhlasan apa yang dialaminya saat ini. Biar Roh Kudus boleh berkarya di tengah-tengah keluarga ini lewat saudara kami ini, keluarganya yang lain boleh mengenal kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Perbaikan tempat parkir yang sudah dimulai kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan melengkapi semua persiapan kami. Kami percaya karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang akan melengkapi semua keperluan kebutuhan ini. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan Bapak-Bapak yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami menyerahkan untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan tuntunan dan bimbingan supaya dapat melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk membenahi bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk tim medis, TNI, Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan yang bertangan di dalam proses pemulihannya. Banyak yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Kami telah berdoa untuk setiap masyarakat supaya sungguh-sungguh perhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Kiranya Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah, walaupun sementara waktu mereka harus belajar daring, mulai dari selesai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan hikmat daripada Tuhan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab disiplin dalam pembelajarannya dan menjadi anak yang berprestasi dalam akademiknya
Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat kami sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan-Nya dari Roh-Nya yang kudus, mulai menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur yang diberkati